Saudara, pada pagi hari ini mari kita merenungkan sebuah tema. Kebangkitannya kesaksian kita. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Mari kita membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Mari kita membaca secara berganti-gantian. Saudara, saya akan membaca ayat yang ganjil. Saudara semua akan membaca ayat yang genap. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Dan kita membacanya dengan penuh semangat. Karena Kristus sudah bangkit buat kita. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Mari kita sekali lagi datang pada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, telah kami baca firman-Mu. Dan hari ini kami mau kembali diteguhkan melalui perenungan kami akan firman Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Kristus yang bangkit itu. Kami mau melihat dengan mata kepala kami sendiri bagaimana kebangkitan itu adalah kebangkitan yang nyata. Kebangkitan yang akan mengubah hidup kami, yang akan mengarahkan hidup kami, yang akan menuntun hidup kami untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami rindu sekali lagi hati kami didiamkan, ditenangkan. Pikiran kami didiamkan, ditenangkan. Supaya hanya Kristus yang bangkit itu yang nampak. Supaya hanya Kristus yang bangkit itu yang hadir. Supaya hanya Kristus yang bangkit itu yang bicara. Berkati waktu ini Tuhan. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan pergumulannya. Mari Tuhan topang. Supaya seluruh keterbatasannya tidak menghalangi kemuliaan Allah yang akan dinyatakan. Pakai hamba-Mu hanya sebagai alat-Mu, tidak lebih dari itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucapkan syukur. Amin. Saudara, kalau kita pergi ke Israel, saya mau mengajak saudara-saudara semua, marilah kita melihat reruntuhan yang sebentar lagi katanya mau dibangun kembali. Ya, saya ingat dulu bagaimana tempat ini
merupakan salah satu tempat yang paling sering saya datangi, saudara. Saya ingat betul dulu, setiap hari Sabat, saya akan mengambil kain saya, lambang keagungan seorang Farisi. Saya akan mengalungkan kain itu, dan kemudian saya akan mengambil kain itu dan menutup kepala saya, menandakan bahwa saya adalah seorang yang saleh. Saudara, setiap hari saya berada di tempat ini. Saya ingat betul bagaimana setiap hari tadi sama seperti anak-anak yang datang ke sini. Riuh, ricu, ada sukacita. Saudara, seperti itulah gambaran bait Allah ketika belum roboh, ketika belum dihancurkan. Saudara, kalau misalkan saudara tahu betapa indahnya bait Allah itu, saudara, saya yakin saudara nggak akan pergi ke negara-negara lain mencari situs-situs ternama untuk saudara datangi berlibur. Nggak akan. Karena bait Allah itu sangat megah, sangat indah. Wow, sangat luar biasa. Saudara, dibutuhkan waktu puluhan tahun lamanya bagi Salomo mendirikan bait Allah yang pertama. Lalu setelah bait Allah itu hancur, dibutuhkan waktu yang cukup lama supaya bait Allah yang kedua itu bisa dibangun kembali. Saudara, di dalam kompleks inilah saya bersama dengan mantan teman saya dulu melayani di sini, saudara. Kami sibuk setiap kali Sabat itu menyiapkan diri. Kami berdiri di tengah-tengah jemaat Israel semuanya, dan kami mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Kami mengajak mereka untuk beribadah kepada Yahweh dengan begitu saleh. Saudara, hanya kami sajalah para ahli Taurat dan imam-imam yang boleh masuk ke dalam situ. Kalau minggu lalu saya kalau nggak salah dengar, saudara Daniel mengatakan ada sebuah tirai yang terbelah jadi dua, yang katanya tebalnya 10 cm. Saudara, itu lebih sebenarnya dari 10 cm. Minimal tebal dari tirai yang membelah tabut itu minimal 10 cm. Kenapa saudara sangat tebal? Karena betul-betul dijahit, dirajut dari benang yang terbaik, dirajut dari kain yang terindah. Semuanya untuk menggambarkan bagaimana betapa agungnya Allah Yahweh yang kita miliki. Dan itu adalah Allah Israel. Saudara, tetapi semuanya berubah ketika kita tahu bagaimana seorang yang bernama Yesus Kristus itu mati. Tirai yang setebal itu terbelah dari atas ke bawah menjadi dua. Itu terjadi di luar nalar kami, di luar nalar kita semua orang-orang yang ada di situ. Kalau kertas yang tebalnya nggak ada 1 mm terbelah jadi dua, wajar. Ini kain tebalnya minimal 10 cm, tiba-tiba terbelah dengan sempurna dari atas ke bawah, enggak wajar. Saudara, di titik itulah saya mensyukuri adanya sebuah keputusan besar yang saya ambil, dan keputusan itu adalah keputusan yang benar. Saudara, 3 tahun sebelum peristiwa tabir itu terbelah jadi dua,
Satu kali saya malam-malam datang menemui Yesus yang tersalib itu. Oh iya saudara, sorry, saya lupa memperkenalkan nama saya. Saudara, saya adalah Nikodemus, seorang dari murid raja tersebut. Mencatat saya di dalam Injilnya muncul sebanyak 3 kali, saudara. Saya pertama-tama diperkenalkan ya dengan jelas, dengan lengkap, betul ya. Saya adalah seorang Farisi, saya adalah pemimpin agama Yahudi. Dan saya ingat betul, malam itu saya datang menemui Yesus. Saudara, kenapa waktu itu saya ketemunya malam-malam? Karena saya takut. Saya loh punya kain kebesaran keagungan sebagai pemimpin agama Yahudi. Saya loh yang memimpin umat Yahudi seluruhnya untuk beribadah pada Tuhan. Saya loh orang yang menjaga kemurnian Taurat itu. Tetapi ada sebuah dorongan besar dalam diri saya untuk saya pengen mencari tahu tentang pribadi yang namanya Yesus Kristus itu. Itulah sebabnya di dalam malam hari, di dalam keheningan, waktu gak ada orang yang lihat, pelan-pelan saya datang kepada Yesus Kristus itu. Karena saya lihat orang ini adalah orang yang spesial. Udah sekian ratus tahun, bangsa Israel ini gak pernah menerima yang namanya mujizat, gak pernah melihat yang namanya wahyu dari Allah, gak pernah melihat yang namanya malaikat datang. Tetapi karena ada pribadi yang namanya Yesus Kristus inilah, setelah sekian ratus tahun lamanya kami merasa ditinggalkan oleh Allah. Kami melihat kembali mujizat itu seperti apa. Kami melihat kembali bagaimana orang yang mati itu dibangkitkan. Kami melihat kembali bagaimana air menjadi anggur. Kami melihat kembali dengan mata kepala kami sendiri. Saudara, pertemuan itu saya tanya kepada Yesus Kristus itu. Saya terang-terangan aja saya bilang, Rabi, kami tuh tahu bahwa engkau itu datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Aku langsung ngomong seperti itu kepada Tuhan Yesus waktu itu. Dan saya tanya, Rabi, bagaimana caranya supaya kita bisa diselamatkan? Sang Rabi cuma berkata, kamu harus lahir baru. Malam itu saya pulang dengan saya kebingungan. Saudara, saya kira kebingungan itu hanya berhenti malam itu saja. Tetapi tidak. Nampaknya ada satu dorongan dalam hati saya yang terus menggelisahkan saya untuk saya mencari tahu dan saya mendengar lebih jelas tentang siapa pribadi ini. Saudara, dari kejauhan saya bersama dengan mantan teman-teman saya, sesama orang Farisi lainnya, kami itu ngeliatin sebenarnya dia sedang ngomong apa. Kami sedang ngeliatin bagaimana ajarannya. Perlahan demi perlahan kami dengarkan. Tetapi saya bingung, saudara. Kenapa saya tiba-tiba mau membela Yesus Kristus ini? Dan itu kembali dicatat oleh sahabat saya, Yohanes ini. Karena saya nggak ngerti kenapa teman-teman saya, mantan teman-teman saya khususnya, tepatnya, nggak suka sekali dengan pribadi Yesus Kristus ini. Saya merasa saya perlu membela Yesus Kristus ini. Makanya di hadapan para mantan teman-teman saya sesama Farisi waktu itu, saya berdiri dan saya bela Yesus Kristus. Saudara, saya nggak nyangka ternyata momen itu menjadi momen besar dalam hidup saya.
Saudara nggak tahu kan? Abis itu saya dibully oleh teman-teman Farisi saya. Abis itu saya diceng-cengin terus, kamu ngikut Yesus, kamu ngikut Yesus. Saudara nggak tahu kan? Dan itu juga nggak dicatat dalam firman Tuhan, tapi itu yang saya alami. Hingga pada akhirnya saya memutuskan untuk menjadi muridnya. Saudara, di dalam waktu yang singkat itu, ketika saya mau menjadi muridnya, ternyata Yesus Kristus yang telah menggugah hati dan hidup saya, dia harus disalib. Saudara, rasanya saya baru menemukan satu sosok yang saya nanti-nantikan, yang bisa mengisi kekosongan relung hati hidup saya, dan itu menyenangkan. Tetapi tiba-tiba sosok itu mati. Saudara nggak akan tahu betapa kecewanya saya hari itu. Saudara, di Bukit Golgota saya nggak berani dekat-dekat. Saya agak jauh dikit karena saya tahu itu adalah geng yang tadinya teman-teman saya, tapi sekarang saya udah bukan bagian mereka. Dan ketika Tuhan Yesus mati, saya merasa saya harus melakukan sesuatu. Tidak bisa nih Tuhan Yesus mati layaknya seorang penjahat, nggak bisa. Saudara, makanya pada malam hari itu saya datang ke kubur itu. Saya membawa kira-kira 50 kati minyak mur dan minyak gaharu. Saudara, 50 kati itu kalau sekarang kurang lebih itu jadi kalau dihitung 34 kilogram. Saudara, waktu itu ketika saya membawa semua rempah-rempah itu, para murid-murid, para wanita yang waktu itu mengapani Tuhan Yesus, dia bertanya, untuk apa kamu bawa sebanyak ini Nikodemus? Ini jumlah 50 kati ini, jumlah 34 kilo ini tuh jumlah yang biasa dipakai untuk membubuhi, memberi rempah-rempah untuk anggota kerajaan. Untuk apa kamu bawa sebanyak ini? Untuk apa kamu menghamburkan uang kamu? Saudara, tetapi saya ingat jawaban saya waktu itu. Karena bagi saya mau memberi penghargaan tertinggi itu kepada Tuhan saya yang layak menjadi raja saya. Makanya waktu itu buli-buli itu, saudara, saya bawa dengan sedemikian rupa. Saya bawa ke makam, ke kubur itu. Saudara, kubur itu gak kayak kuburan yang zaman sekarang. Saya akan tunjukkan kuburan zaman dulu itu seperti apa. Saudara, kuburan itu seperti ini, kurang lebih. Dia ada pintu di bagian atas, lalu dia ada corong, ada lorong ke bawah, sampai di bagian bawah, di situ tempat kuburan. Masih gak kebayangkan? Nih ada denahnya. Jadi waktu itu saya membawa ke 34 kilogram minyak itu dari atas. Pertama, saya turun dulu tuh ke upper chamber. Tapi bukan di situ tempat Tuhan Yesus dibaringkan, bukan. Karena biasanya dalam tradisi kami harus turun lagi tuh ke bawah, sampai ke paling bawah, sampai ke lower chamber. Dan di situ jenazah Tuhan Yesus dibaringkan. Masih belum kebayangkan? Nah, ini ada foto dalamnya. Ini waktu kita udah masuk ke dalam. Ini lorong yang atas. Ini tuh lorong yang langsung menuju ke permukaan, ke daratan, ya. Tetapi kalau mau menemui jenazah Tuhan Yesus, kita perlu masuk ke lubang yang bawah sini, supaya kita bisa melihat jenazah Tuhan Yesus itu dibaringkan. Saudara,
Malam hari itu, hati kami itu campur aduk. Sedih-sedihnya, kecewa sekecewa-kecewanya. Karena Tuhan kami mati. Setelah itu saudara, kami tutup gua itu. Pertama kami tutup dulu yang di bagian lower chamber itu, kami tutup dulu tuh pakai batu ya. Setelah itu kami tutup yang bagian upper chamber dengan batu. Dan kami pulang dengan rasa takut. Kenapa takut? Saudara, saya takut banget, dan teman-teman saya, saudara-saudara saya takut. Takut setelah ini kita yang ditangkap. Sama seperti dulu, katanya ada orang besar juga. Setelah pemimpinnya ditangkap, murid-muridnya ditangkap dan dibinasakan juga. Saudara, kami waktu itu takut juga. Makanya waktu itu hari Sabtu Sunyi pertama, kami hanya menutup pintu rumah kami erat-erat. Karena kami takut ada yang gedor-gedor datang ke rumah kami, membuka pintu, lalu kemudian menyeret kami keluar. Kami takut. Udah lewat hari Sabtu. Hari Minggu kami melanjutkan tradisi kami sama seperti orang Yahudi pada biasanya. Saudara, para wanita memang punya fungsi. Itu untuk memberi rempah-rempah bagi jenazah. Karena bagi setiap kita laki-laki, itu tuh bukan kerjaan kita. Itu bukan kerjaan kaum utama seperti kita laki-laki. Tapi itu dulu, kalau sekarang kan katanya udah ada emansipasi wanita ya, gitu ya. Saudara, waktu itu kalau nggak salah ada Maria Magdalena dan yang lainnya, Salome dan yang lainnya. Pagi-pagi betul mereka membawa kembali minyak dan rempah-rempah untuk dibubuhi pada tubuh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena supaya nanti setelah tubuh Tuhan Yesus itu kering, sudah tidak membusuk, sudah tidak berbau, tubuh Tuhan Yesus ini bisa dipindahkan ke upper chamber. Begitu ya. Jadi lain kali kalau kita mau beribadah, mau mengingat, mau nyekar begitu ya, mau mengingat kematian orang yang kita sayangi, kita gak perlu lagi tuh ke lower chamber. Makanya harus tuh di hari ketiga kita membubuhi dengan rempah-rempah lagi. Saudara, pada pagi hari itu kami dikejutkan dengan berita bahwa kubur itu kosong. Saudara, pada saat itu katanya terjadi sebuah gempa bumi yang hebat. Pagi itu semuanya bergoyang dan kita nggak tahu apa yang terjadi. Semuanya bergoyang. Dan batu yang tadinya menutup kubur Tuhan Yesus semuanya terguling. Saudara, di dalam kubur itu seorang malaikat berkata, "Janganlah takut, aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya." Malaikat itu berkata, "Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Saudara, waktu itu para wanita berlari-lari dengan sedemikian cepatnya. Mereka memberitahu kepada rasul-rasul dan kemudian berkata bahwa Guru udah bangkit, Guru udah bangkit. Dan tiba-tiba saudara, Yesus menampakkan diri katanya, kata para murid-murid di situ. Tetapi saudara jangan lupa, para tentara yang waktu itu berjaga, mereka juga datang kepada teman-teman, mantan teman-teman saya mahkamah agama yang pada saat itu. Lalu mereka gak suka. Mereka gak suka dengan berita ini. Wah, bagaimana kalau ini benar, ternyata bahwa yang kita salibkan salah. Saudara, saya ingat sekali, ada seorang rekan kami, orang Saduki. Mereka katakan gak mungkin ada kebangkitan tubuh.
Saudara, itulah yang membedakan kami antara orang Farisi dan orang Saduki sebenarnya. Kami sama-sama meneliti hukum Taurat. Tetapi kami, orang Farisi, kami percaya akan adanya kebangkitan tubuh, kami percaya akan adanya malaikat, dan kami percaya akan adanya dunia roh. Tetapi mantan rekan-rekan saya, orang-orang Saduki itu, mereka nggak percaya akan adanya kebangkitan tubuh, mereka nggak percaya akan adanya dunia roh, dan mereka nggak percaya akan adanya malaikat. Saudara, isu ini dihembuskan oleh teman-teman yang Saduki pada saat itu. Tetapi kami, murid-murid Tuhan Yesus, kami tahu yang benar itu apa. Meskipun waktu itu para Saduki, mereka berkata kepada para penjaga dengan menutup mulut mereka dengan uang. Mereka katakan, kamu harus katakan bahwa malam-malam murid-murid Tuhan Yesus itu mencuri ketika mereka sedang tidur. Licik sekali pemikiran orang Saduki waktu itu, licik banget, picik sekali. Tapi saudara, saya nggak heran sih. Karena dulu waktu saya duduk sebagai mahkamah agama, saya juga melihat ada banyak kebobrokan yang terjadi di tengah-tengah bait Allah. Bagaimana mereka sangat bobrok. Lalu kemudian saudara, saya yang hanya mendengar berita tentang Yesus bangkit, saya pengen melihat Yesus yang bangkit itu. Sehingga sampai satu kali sebelum ia naik ke atas surga, saya bersama dengan 500 orang lainnya, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa betul Yesus Kristus bangkit. Kekecewaan saya, kesedihan saya, duka cita saya, semuanya berubah ketika saya bersama dengan ke-500 orang lainnya melihat Yesus yang bangkit itu. Saudara, pada saat itu saya melihat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan kepada saya harapan bahwa sesungguhnya hidup ini belum berakhir. Bahwa sesungguhnya setelah ini akan muncul kesulitan-kesulitan dalam hidup. Tetapi itu bukan alasan untuk saya berhenti berjuang hidup. Tidak. Tetapi itu adalah alasan untuk saya terus berjalan sekalipun susah. Saudara nggak tahu kan? Setelah Kristus nanti naik ke surga, lu semua pikir kita murid-muridnya itu hidup makin gampang? Enggak. Justru makin susah. Kita semakin ditekan, kita semakin dianiaya, kita semakin dipojokkan. Tetapi apakah itu membuat kami berhenti menjadi murid Yesus? Tidak. Itu tidak membuat kami berhenti menjadi murid Yesus. Karena kebangkitan yang memberikan kepada kami harapan. Supaya kami terus berjuang di tengah-tengah rasa sakit ini. Kami terus berjuang. Tetapi bukan hanya memberikan kepada kami harapan. Sesungguhnya kebangkitan Kristus juga mengubahkan hidup setiap kami. Saudara, setelah Kristus bangkit, setelah Kristus naik ke surga, saudara, dengan ajaibnya Tuhan melipat gandakan jumlah kami. Hanya dalam hitungan tahun jumlah kami yang tadinya hanya ratusan berubah menjadi ribuan, menjadi puluhan ribu orang. Dan pada akhirnya sekarang saya bisa melihat ada begitu banyak, ada jutaan orang yang mengenal Tuhan. Karena sesungguhnya kebangkitannya telah mentransformasi hidupku, hidup kami, gereja mula-mula.
Saudara, ketika kebangkitannya memberikan kepada kami harapan untuk hidup, mengubahkan hidup kami, saudara, di titik itulah kehidupan kami itu sesungguhnya menjadi sebuah kesaksian yang nyata, menjadi kesaksian yang hidup. Makanya gak heran sekarang ada begitu banyak orang yang mengenal Tuhan, yang memiliki kesaksian yang hidup, kalau tidak dimulai dari kami. Saudara, kesaksian yang hidup ini mampu mengalahkan kesaksian palsu yang dicatat oleh saudara saya Matius. Mampu membungkam mulut mereka yang menyatakan kesaksian palsu mereka. Perjumpaan di malam hari itu adalah perjumpaan yang mengubahkan hidupku. Dan saya rindu perjumpaan itu juga dialami oleh engkau dan saya. Saudara, Nikodemus dicatat di dalam tradisi Alkitab. Itu adalah sebagai salah satu martir. Tidak dicatat bagaimana akhir dari hidupnya. Nikodemus tidak dicatat bagaimana matinya, tidak dicatat seperti mungkin Petrus yang disalib kebalik begitu. Tidak dicatat seperti yang lain dibunuh, ada yang dimasukkan ke dalam minyak yang panas, ada yang ini, ada yang itu, ada yang ini, ada yang itu. Nikodemus tidak dicatat. Tetapi satu hal yang dicatat oleh sejarah, Nikodemus mati sebagai seorang yang setia kepada Tuhan. Saudara, Nikodemus terus melanjutkan hidupnya sebagai seorang yang mengasihi Tuhan, yang hidup di dalam kuasa kebangkitan Allah. Dan itulah sebabnya pada pagi hari ini firman Tuhan mau berbicara kepada engkau, kepada saya, kepada kita semua. Hiduplah di dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Sama seperti kuasa kebangkitan yang telah mengubah hidup Nikodemus. Sesungguhnya kebangkitan Tuhan mau memberikan kepada setiap kita harapan untuk kita berjalan di tengah-tengah dunia ini. Apa yang dimaksudkan dengan harapan di tengah-tengah dunia ini? Saudara, sebenarnya kebangkitan Kristus itu menjadi sebuah tanda, menjadi sebuah gong besar yang memberitahu kepada dunia bahwa hal-hal tersulit di dunia telah dikalahkan Tuhan Yesus dengan kebangkitannya. Makanya Wayne Grudem dia katakan seperti ini: kebangkitan Kristus telah membuat kita mengalami sebuah regenerasi. Apa itu regenerasi? Telah membuat setiap kita mampu mengalami kelahiran baru di hadapan Tuhan. Bukan hanya mengalami kelahiran baru di hadapan Tuhan, kita juga akan mengalami yang namanya pembenaran atau justifikasi. Yang sebelumnya ketika Allah melihat manusia bawaannya marah terus. Sekarang ketika Allah melihat manusia, ketika Allah melihat engkau, melihat saya, melihat kita, sekarang yang dia pandang adalah dengan tatapan penuh dengan kasih. Karena ada pembenaran yang Kristus kerjakan. Tetapi bukan hanya itu. Sesungguhnya kebangkitan Kristus juga menjamin bahwa nanti satu hari kelak kita pun akan mengalami kebangkitan tubuh sama seperti yang Tuhan Yesus alami. Saudara, 3 poin ini sesungguhnya ini adalah 3 poin yang mustahil bagi manusia, betul? Mustahil bagi manusia mengerjakan ini. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita harapan bahwa selalu ada harapan untuk kita.
Karena hal yang mustahil saja dikerjakannya bagi kita. Hal yang mustahil dia kerjakan bagi kita. Tetapi di titik ini saudara, jangan sampai kita mau mencobai Tuhan, ya. Kenapa? Karena teman-teman kita yang sulit untuk percaya pada Tuhan, mereka tuh suka ngomong ke kita tuh gini kan, coba buktikan, apakah Tuhan mampu untuk membuat sebuah batu yang sangat besar sehingga ia tidak mampu pindahkan batu itu? Saudara, sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini ini adalah kesalahan logika berpikir. Sebenarnya kita lagi mau dijebak kan? Kita lagi mau dijebak, dibilang ini gak mungkin Tuhan membuat sesuatu yang gak bisa dia pindahkan. Terus nanti dia akan balas lagi gini, katanya Tuhan kamu melakukan segala sesuatu yang mungkin. Katanya Tuhan kamu mengerjakan segala sesuatu yang mustahil. Tuh ada yang mustahil. Saudara, kebangkitan Kristus sesungguhnya bukan untuk dipermainkan dan bukan untuk menjadi bahan cemoohan. Karena kebangkitan Kristus memberikan kepada kita harapan yang selalu ada. Karena hal yang mustahil saja dikerjakannya untuk kita. Saudara, itulah sebabnya jangan berhenti berharap pada Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan. Saudara, saya tahu betul bagaimana setiap kita bergumul di dalam dunia ini. Saudara, saya tahu betul bagaimana engkau bergumul dengan keluargamu, engkau bergumul dengan suamimu, engkau bergumul dengan istrimu, engkau bergumul dengan anak-anakmu yang memberontak melawan engkau bergumul dengan orang tuamu yang sakit, engkau bergumul dengan pekerjaanmu yang sulit, engkau bergumul dengan masa depanmu yang tidak pasti, engkau bergumul dengan banyak hal. Saya tahu kita bergumul bersama-sama. Tapi hari ini izinkan saya sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan jangan berhenti berharap sama Tuhan. Terus percaya Tuhan akan terus pegang tangan saudara. Jangan berhenti untuk percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Jangan berhenti di titik ini, jangan. Saudara, ada sebuah pujian sangat memberkati saya. Pujiannya berkata begini, God is too wise to be mistaken. Tuhan terlalu bijaksana untuk berbuat salah. God is too good to be unkind. Tuhan terlalu baik untuk berbuat jahat. So when you don't understand, ketika kita tidak memahami rencananya, when you don't see his plan, ketika engkau tidak melihat rencananya, when you can't trace his hand, ketika engkau bahkan tidak dapat menemukan tangannya, jangan berhenti berharap sama Tuhan. Trust his heart. Percaya hatinya. Percaya kepada hatinya, percaya kepada kebangkitannya. Jangan berhenti berharap pada Tuhan. Jangan berhenti berharap pada Tuhan. Saudara, karena sesungguhnya di dalam anugerah Tuhan, mari kita memohon supaya kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan dalam Kristus. Amin. Sekali lagi, kita tidak akan kehilangan pengharapan dalam Kristus. Amin. Saudara, inilah berita Paskah yang pertama. Sama seperti Nikodemus yang bukan hanya menerima harapan itu. Sesungguhnya kebangkitan Kristus juga mau mentransformasi hidup setiap kita. Saudara, Michael Bird, dia katakan seperti ini.
Kebangkitan Kristus secara otomatis akan menghasilkan anastasitas. Oke, saya hari ini mau mengajarkan sebuah konsep baru. Konsep yang bernama anastasitas. Mari kita sebut bersama-sama 1, 2, 3. Anastasitas. Sekali lagi. 1, 2, 3. Anastasitas. Saudara, anastasitas ini adalah sebuah keadaan di mana kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang apa? Yang mengalir dalam hidup kita. Saudara, anastasitas ini hanya terjadi ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau tadi kita sudah menerima sebuah berita bahwa kita tidak akan kehilangan harapan dalam Tuhan, sesungguhnya ada sebuah langkah maju. Bahwa sesungguhnya Kristus mau kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang mengalir dalam hidup kita. Bagaimana sesungguhnya di dalam kesulitan-kesulitan itu, ingat kebangkitannya. Ingat kebangkitannya membuat engkau dapat berjalan maju sesusah apapun itu. Kristus mau keluarga kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang mengalir dalam hidup keluarga kita. Kristus mau gereja kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang mengalir dalam hidup gereja kita. Saudara, itulah sebabnya pada Paskah tahun 2025 ini, jangan sampai ini sama seperti Paskah-Paskah sebelumnya. Paskah tahun ini harus menjadi sebuah gong besar bagi kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita. Inilah waktunya bagi kita untuk sama-sama mengalami kuasa Kristus yang bangkit dan mengalir dalam semua aspek hidup kita. Saudara, mari dengan iman kita percaya bahwa ada kebangkitan di dalam hidup kita, amin. Mari kita percaya ada kebangkitan di dalam keluarga kita, amin. Mari kita percaya bahwa ada kebangkitan Tuhan di dalam gereja kita, amin. Saudara, seperti itulah harusnya Paskah berdampak. Dan ketika kehidupan kita adalah kehidupan yang memiliki harapan dan transformasi hidup, anastasitas, di titik itulah kita bisa melihat bahwa kebangkitannya sungguh merupakan kesaksian kita yang hidup. Inilah kesaksian kita. Kita gak perlu mengeluarkan uang banyak untuk memberi kesaksian di Instagram. Kita bayar, ada banyak influencer, gak perlu. Hidupilah pengharapan, hidupilah transformasi hidup itu. Hidupilah kuasanya yang mengubahkan itu. Ini adalah sebuah berita dan sekaligus sebuah undangan bagi setiap kita untuk kita dapat terus menghidupi kebangkitannya di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Saudara, di dalam waktu ini sering dikecewakan dengan kenyataan hidup. Adakah engkau datang dengan hati yang pahit? Karena tantangan kehidupan begitu berat menekan hidupmu. Saudara, pada Paskah ini sesungguhnya Tuhan kembali mau mengetuk hati saudara, mau menguatkan saudara,
bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan. Saudara, adakah hidupmu kesulitan sehingga engkau sulit untuk berubah? Kau memiliki luka-luka, trauma-trauma, kau memiliki beban berat yang membuat engkau sulit untuk engkau menggenggam tangan Tuhan. Saudara, kebangkitan Kristus mau memberikan kepada engkau kekuatan, kuasa yang mengalir dalam hidupmu, sehingga engkau dapat mengalami perubahan hidup. Mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepadanya. Mari katakan, Tuhan, inilah saya yang membutuhkan kuasa kebangkitan-Mu. Inilah saya, Tuhan, orang yang sudah kehilangan harapan itu. Inilah saya, Tuhan, orang yang sangat sulit untuk berjalan dalam hidup ini, Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau dengar semua jemaat-Mu di tempat ini. Engkau dengar hati setiap kami yang menjerit membutuhkan pertolongan Tuhan. Engkau tahu kedalaman hati kami, ya Tuhan. Dan dari titik terendah hidup kami memohon kiranya kebangkitan-Mu, kuasa kebangkitan-Mu, sekali lagi menolong dan menguatkan setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh dinyatakan. Hamba-Mu sudah selesai bicara, tapi Roh Kudus akan terus bicara di dalam hati setiap jemaat-Mu untuk memberikan kekuatan, untuk mengubahkan mereka dengan kuasa yang terus mengalir di dalam hidup setiap mereka. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin.